Silakan kelompok lain. Ya. Saya Krisyanti dari kelompok 3 yang bertanya. Coba ke slide keterbatasan. Itu kan ada 4 poin kan. Itu bisa diatasi nggak ke 4-4-nya? Di apa? Diatasi. Atasi. Permasalahannya bisa diatasi nggak? Kalau bisa, caranya gimana? Bentar. Dari kelompok 2, kelompok 5. Di sini kemarin kesepakatannya berapa kelompok ya? 2 kayak? Bukan, total kelompok ada 6. 6 kayaknya Pak, satu orang 5. Kayak, iya, 5 atau 6? Nanti bisa Apa sih? Satu kelompok cuma boleh kayak 1 kali atau boleh lebih? Nanti biarkan dulu semua tanya, baru nanti ada kesempatan lebih dari 1. 6 Pak. 6. 2 kali presentasi ya. Iya. Karena tiap kelas beda-beda. Pak, kalau ini maksudnya gimana Pak? Kita jelasin kalau pola itu dia ada pengurangan biaya. Ya tergantung. Kalau yang kasus saya punya kan kasus lama punya, yang di materi saya. Oh, Ya kalau mau pakai materi baru nggak apa-apa. Cuma nanti dijelaskan. Ada apa dengan mereka apa merger ya? iya Pak. Apa yang mereka lakukan di merger itu? Terus kalau ada singgung laporan keuangannya seperti apa? Kalau nggak ada laporan Pak, Ya udah nggak apa-apa. Jelaskan yang bisa aja. oke. iya weh. Ayo kelompok 2, kelompok 5, kelompok 6. Mungkin saya akan coba menjawab pertanyaan dari Bapak. Oke. Tadi kan Bapak minta nih contoh Harap jaga ketenangan semua. contoh konsolidasi dari Coca-Cola ya Pak. Jadi Ya. saya dapat di Google itu adalah Coca-Cola Just Merger Pak. Jadi Coca-Cola Enterprise perusahaan pembotolan independen di Eropa itu bersiap untuk setuju untuk melakukan merger dengan 2 perusahaan sejenisnya, tapi dengan wilayah lain Pak. Dengan wilayahnya yaitu adalah Cahill Gordon dan Brendel LLP mewakili Coca-Cola Enterprise dan Allen and Overy LLP mewakili Coca-Cola Liberia Partner and Clearly Gottlieb Steen and Hamilton LLP. Berarti 3 Pak, 3 dia. Ada 3 merger. Terus di sini tujuan mereka tuh mengkombinasi tersebut dapat menciptakan perusahaan yang dapat untung mencakup 13 negara dengan pendapatan sekitar 12,6 miliar di tahun 2015. Dan atas ini meningkatkan tujuan Coca-Cola Company soal konsolidasi operasi pembotolan di seluruh dunia dan pemangkasan biaya. Terus kesepakatan ini juga diharapkan dapat menciptakan pendapatan hingga $375 juta setelah diketahui. Oke. Kegiatan merger itu kegiatan menggabungkan atau kegiatan membeli? Kalau dari sini sih Menggabungkan. Kalau tadi dibilang 3 perusahaan ya? Lebih sih Pak, lebih. ada sekitar 4 atau 5 perusahaan Pak. Oke. Kalau menggabungkan lebih banyak dari biasanya yang digabungkan 2 ya. Paling minimum 2 ya. Kalau lebih dari itu ada masalah nggak nanti ketika di proses merger? Soalnya sih tidak ada masalah sih Pak. Soalnya kan kita sudah kesepakatan bersama. Jadi
Jadi kalau misalnya kesepakatan sudah ditemui untuk bapak masing-masing semua pasti udah jelas semua Pak. Oke, jawabannya bagus. Silakan jawab pertanyaan kelompok yang lain. Kelompok 2. Aku mau jawab pertanyaan itu. Silakan. Saya Julianti akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4, yaitu pertanyaannya bagaimana penggunaan laporan keuangan konsolidasi dalam membantu para pemangku kepentingan dalam memahami performa dalam kondisi keuangan perusahaan secara keseluruhan. Yaitu laporan keuangan konsolidasi memiliki beberapa kegunaan yang penting. Itu antara lain ada satu, memberikan gambaran yang lengkap tentang kondisi keuangan perusahaan secara keseluruhan, termasuk anak perusahaan dan entitas lain yang terkait. Terus ada yang kedua, kemungkinan para pemangku kepentingan seperti investor, kreditor, dan regulator untuk memahami performa dan kondisi keuangan perusahaan secara keseluruhan, sehingga dapat membuat keputusan investasi atau penggunaan yang lebih baik. Terus ada yang ketiga, membuat perusahaan dalam memantau kinerja anak perusahaan dan mengambil tindakan yang perlu untuk meningkatkan kinerja mereka. Dengan demikian, laporan keuangan konsolidasi memainkan peran penting dalam membantu para pemangku kepentingan memahami performa dan kondisi keuangan perusahaan secara keseluruhan. Bisa? Oke, terima kasih. Sudah cukup puas dengan jawabannya? Oke. Biasanya saya nggak puas, cuman kebetulan jawabannya udah cukup lengkap, jadi udah puas. Biasanya yang kelas lain nggak puas terus jawaban saya. Oke, lanjut. Batasan laporan konsolidasi, apakah bisa diatasi dan caranya bagaimana? Ayo kelompok lain yang belum tanya segera cari pertanyaannya ya. Ini kan pertanyaan tadi. Mau nanya? Iya, betul. Oke, catat dulu pertanyaannya. Siapa? Nama dan kelompok. Nama kelompok. Nama kok Cordelia dan kelompok 5 ingin bertanya. Sabar. Sabar. Dia bilang apa saya? Tidak ramah bintang 1 ya. Tiga. Itu laporan keuangan perusahaan tersebut digabungkan dengan sejumlah unsur sejenis seperti aset, Dengan kewajiban, ya. ekualitas, pendapatan, dan beban. Aku suruh sebutkan contoh itu kasusnya. Contoh kasus. Oh, oke. Oke. Berarti udah paham. Oke, balik ke batasan dulu. Dijawab batasan masalah tadi. Bisa diatasi nggak tadi itu? Terus kalau bisa caranya gimana? Ada Tidak boleh tanya lagi ya. Ini kita udah jawab. Kan ya? Dia nggak apa-apa kan lebih dari saya. Boleh, tapi semua tanya dulu. Kasih yang kelompok lain masing-masing 1 dulu. Sabar deh. Ini gerak. Gambarnya cantik loh, cuma nggak beri. Yang dulu kan gambar misku. Nah, gambar minuman ini waktu mau di foto kali itu Ya cantik kan. Ini doang. Esok hari. Nanti
pasti asam lambung naik kalau terlalu asam. Iya, asam kali Pak. Belum makan naik. Sama dia yang mati. Mau berapa? Ini nomor 2. Tapi kayak ini itu belum bayar sih. Oh iya ya. Pasrah ya. Dari kita Dari kelompok 2 dan 6. tidak sesuai pesanan. Ya, sebentar, Pak. Sebentar, Pak. Hah? Saya masih akan menjawab pertanyaan pokok 2. Nah, pertanyaan itu, apa yang didapat oleh The Coca-Cola Company dengan adanya konsolidasi keuangan? Nah, itu tuh untuk mengetahui sejumlah efek entitas dari anak perusahaan terhadap sejumlah perkembangan induk dari perusahaan dalam jangka panjang. Nah, tujuan utamanya itu menjadikan informasi posisi keuangan dan aktivitas dari induk dan anak perusahaan. Oke, thank you. Yang nanya siapa itu? Sugiarto. Oh. Baik, saya akan mencoba untuk menjawab pertanyaan dari Sandy dari kelompok 3. Jadi tadi kan saya ada batasan laporan keuangan konsolidasi. Harap jaga ketenangan semuanya. Ada empat nih masalahnya. Jadi tadi kan Sandy nanya gimana cara mengatasinya dan apa solusinya gitu ya. Jadi mungkin kalau dari 4 ini semua sebenarnya sih lebih ke anak perusahaan yang bermasalah. Jadi kalau ibunya nggak ada masalah. Bisa kita lihat kan anggota perusahaan berarti kan anak perusahaan. Sama ini juga keuangan perusahaan secara individu. Berarti kan dari merger itu, dari gabungan itu dia ada anak perusahaan yang nggak sesuai gitu. Jadi untuk yang pertama saya contohkan ya, kinerja keuangan anggota perusahaan yang kurang baik akan tutupi. Jadi gini, kan misalnya Coca-Cola nih, dia kan ada merger sama PT lain nih kayak gitu kan. Jadi ketika PT yang lain performanya baik, yang ini buruk, dia nggak bakal nampak karena kan mereka bagi hasil rata gitu. Jadi gini kan, jadi misalnya nih udah ditentukan semua PT dibagi hasil misalnya 20% gitu dari 5 PT gitu kan. Jadi misalnya yang PT yang A kinerjanya paling buruk, dia nggak bakal nampak, jadi dia bakal tertutupi gitu. Jadi gimana cara mengatasinya? Ya harus ada pengawasan. Jadi ada pengawasan dari tiap PT itu untuk mengawasi semua. Jadi ini misalnya nih PT A dia ngawasi 4 PT yang lain, ya jadi yang PT B dia ngawasi 4 PT yang lain. Jadi semua kayak saling mengawasi gitu. Jadi biar nggak satu rugi satu untung besar, jadi kan tertutup aja gitu. Kalau lebih ngerti nggak? Saya potong dulu sedikit. Istilah bagi hasil kurang tepat. Gak mungkin bukan bagi hasil itu. Ketika menggabungkan, katakanlah perusahaan induknya A punya anak perusahaan B, C, D, E. Si B-nya rugi, C, D, E-nya untung. Ketika di merger, berarti kan laporan keuangannya digabung. Makanya namanya laporan konsolidasi induk perusahaan A. Si B yang rugi ini nggak akan nampak lagi karena semua sudah digabung. Jadi istilah bagi hasil nggak tepat. Saya mau luruskan yang itu. Silakan lanjut. Berarti untuk yang masalah bagi hasil itu bukan bagi hasil ya. Berarti seperti yang Bapak bilang tadi, mungkin di perusahaan B dia rugi karena sudah ada konsolidasi, dia digabung, dia nggak bakal nampak dia rugi. Berarti kan sudah digabung untung gitu. Terus yang kedua, rasio keuangan itu tidak mencerminkan rasio keuangan perusahaan secara individu. Seperti yang tadi Bapak bilang, jadi kan dari merger, jadi udah dikonsolidasi jadi sama aja, nggak bakal nampak gitu. Tapi mungkin untuk solusinya sih lebih ke pengawasan dari perusahaan induk kepada perusahaan itu. Dia harus melakukan pengawasan lebih bagus, gimana biar dia nggak rugi. Terus yang ketiga, ketidaktepatan penyusunan rekening akuntansi seluruh perusahaan. Mungkin kalau ini sih sama juga sih, lebih ke pengawasan. Terus kalau misalnya dia rugi dan perusahaan yang lain untung kan dia beda, tentu beda kan. Nah, misalnya nih perusahaan yang ada perusahaan yang B, C, D, B sama C dia untung nih, gitu kan? Tentu dia otomatis beda sama yang D, gitu kan? Jadi bakal beda. Balik lagi ke pengawasan. Yang terakhir adalah catatan laporan keuangan perusahaan individu kurang lengkap. Yang Bapak boleh bantu Pak, gimana? Oh, catatan laporan keuangan perusahaan individu kurang lengkap. Jadi ini juga batasan ya. Oke. Harap jaga ketenangan semua. Kita sini sama-sama belajar ya. Lebih enak kan kalau belajar kelasnya tenang.
Batasan yang keempat, catatan laporan keuangan perusahaan individu kurang lengkap. Kalau laporan kurang lengkap, informasinya berarti lengkap atau kurang lengkap juga? Kalau digabung ke perusahaan induk jadinya gimana? Ada yang kurang. Ada yang kurang juga kan? Laporan keuangan ini kan harusnya mencerminkan informasi yang relevan. Kalau informasinya tidak lengkap berarti tidak relevan. Itu jadi batasannya kan? Solusinya apa? Yang dilengkapi. Dengan cara apa? Diaudit. Lakukan audit komprehensif untuk anak perusahaannya. Biasanya kalau udah perusahaan besar, udah pasti melakukan audit. Terima kasih Pak bantuannya. Oke. Mungkin esensi itu jawaban dari kelompok kami. Ada yang masih kurang jelas? Poin 1, 2, 3 kan Robert bilangnya pengawasan. Iya. Pengawasan sekalian maksudnya. Maksudnya kan dia kalau kan dia ada perusahaan nih, ya kan? Tentu ada intinya gitu. Jadi dari induk itu harus ada kan berapa orang untuk mengawasi perusahaan itu, berarti ya? Kalau misalnya perusahaan itu meminta pihak eksternal untuk mengaudit data keuangan anak bawah, bisa nggak? Itu termasuk pengawasan? Sangat bisa. Sangat bisa itu. Jadi pengawasan internal ada yang eksternal. Yang eksternal seperti yang tadi ya, induk perusahaan sewa akuntan publik untuk mengaudit anak perusahaan. Yang internal gimana? Melalui komisaris independen. Tahu kan fungsi komisaris untuk mengawasi kinerja direktur kan? Itulah fungsi komisaris. Tapi ingat komisarisnya harus yang independen. Tahu bedanya komisaris independen dengan biasa gimana? Independen itu dia berdiri sendiri, tidak terkait dengan perusahaannya. Iya. Karena komisaris itu kan ada yang merangkap memegang saham. Kalau independen berarti dia memang betul-betul sendiri, betul-betul dari orang luar. Namanya siapa? Bella. Dela. Bella. Oh Bella. Apa yang mau bicara? Oke, terima kasih Bella atas tanggapannya ya. Baik. Nanti sudah cukup jelas. Oke, terima kasih. Bisa. Jalan pertanyaan dari Jalan lari. Masuk. Nggak masuk ya? Masuk. Ini namanya Pasal dia masuk dia tahu. Jaga ketenangan semuanya. Yang dari kelompok 6? Kelompok 6 nggak beri pertanyaan? Nah, saya Rosita akan coba menjawab pertanyaan sih. Aprilia. Nah, pertanyaan itu contoh kasus laporan konsolidasi kan? Benar? Yang tentang aset, tentang aset pada gaji itu. Nah, salah satu contoh laporan keuangan konsolidasi adalah ketika sebuah perusahaan induk memiliki beberapa anak perusahaan di bawahnya ingin melaporkan posisi keuangan yang menyeluruh dari keseluruhan hidup perusahaan. Nah, misalnya itu ada induknya PTA gitu. Jadi dia punya anak kayak PTB, PTC, PTD. Nah, dia itu kayak mau melaporkan laporan keuangan konsolidasinya digabungkan jadi satu gitu. Asetnya digabungkan, jadi kayak aset, kewajiban dan ekuitasnya itu digabungkan jadi satu terus dilaporkan gitu.
Biar saya yang jawab. Jawabannya nggak salah, cuma takutnya Salah pengertian. takutnya mereka nggak ngerti. Ya, betul. Yang tadi Oke, perhatikan. Apakah mungkin melakukan merger perusahaan dan perusahaan manufaktur? Bisa. Apa? Perusahaan A ini dagang, perusahaan B-nya manufaktur. Apa mungkin bisa merger? Bisa. Bisa. Bisa kan? Bisa. Merger tuh nggak perlu perhatikan jenis sektornya kan? Penting digabung. Permasalahannya yang terjadi adalah akunnya pasti berbeda kan? Kita contoh lihat aja di neraca. Mungkin dia sama-sama punya kas piutang persediaan. Kalau kas oke lah, pasti sama ya. Ya. Kebanyakan sama. Kalau piutang gimana? Bisa berbeda kan? Bisa. Seperti ini. Apalagi persediaan. Persediaan di perusahaan dagang itu adalah persediaan yang siap jual aja. Kalau di manufaktur kan ada persediaan setengah jadi. Kalau masih ingat pelajaran akuntansi ya, ada yang seperti itu. Apakah ini nggak boleh digabung dengan persediaan di B? Nggak Boleh. nggak boleh. Boleh kan? Boleh. Boleh digabung. Makanya tadi kan pertanyaannya unsur-unsur yang sejenis kan? Dalam penggabungan laporan konsolidasian. Jawabannya boleh. Tetapi kita buat catatan. Biasanya di neraca dibuat versi yang ringkas kan? Nanti di catatan atas laporan keuangan itu akan dibuat versi yang lebih rinci. Ini ini tersusun dari apa-apa saja komponennya. Ini contohnya piutang. Setelah piutang ini kita gabung, ini menjadi piutang konsolidasian. Persediaan juga sama, nanti jadi persediaan konsolidasian namanya. Kalau kas, ya tetap kas namanya, karena kan nggak ada yang beda dalamnya. Udah pasti isinya uang tunai, cek atau giro, tabungan di bank, dan sejenisnya. Contohnya lagi, kalau misalnya saya gabungkan perusahaan dagang dan jasa, boleh kan? Boleh. Perusahaan dagang tidak punya pendapatan, dia punyanya penjualan. Perusahaan jasa tidak punya penjualan tapi punya pendapatan. Apakah nggak boleh digabung akunnya? Boleh. Boleh, tapi dengan catatan kan? Tapi tetap di laporan laba rugi dia akan buatnya secara ringkas. Nanti rincinya di catatan atas laporan keuangan. Bisa dipahami? Jadi pertanyaan tadi, unsur-unsur yang sejenis seperti aset, kewajiban, bla 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 boleh digabung. Cuman dibuat catatan kalau itu yang konsolidasian. Bisa dipahami? Itu yang nanti di laporan keuangan itu induk setelah nama kas terus di pas di sebelahnya tuh kayak ada angka gitu ya. Kayak nomor 1, 3 terus nanti kalau kita ke bawah Oh. nanti ada penjelasan. Itu beda lagi. Ya itu dia. Ya. Biasanya kalau di laporan keuangan di sini ada lagi kolom keterangan yang sudah diaudit ya. Misalnya 3A, 4B. Ini maksudnya lihat catatan laporan keuangan nomor 3 poin A. Lihat CASR nomor 4 poin B. Itu nanti dijelaskan rinciannya. Itu maksudnya. Jadi untuk Aprilia
Sudah oke? Udah puas? Oke. Kelompok 6, ada mau pertanyaan? Saya Pak. Nama? Nama saya Victor dari kelompok 6. Siapa? Dari Vito. Oke. Kalau misalnya terjadi penjualan perusahaan induk dengan perusahaan yang di merger gimana? Ya. Bisa diperjelas sedikit, maksudnya penjualan perusahaan induk dengan perusahaan yang di merger. Jadi penjualan antara kayak perusahaan A dan B yang ya transaksi. Transaksi antara perusahaan induk sama perusahaan. Oh. Pertanyaan A sama si B ada transaksi gitu ya? Ya. Padahal mereka tuh sama-sama satu perusahaan merger gitu Ya. kan? Oke. Pertanyaannya? Ya bisa nggak? Ya bisa toh. Bisa juga. Bisa atau enggak? Kasih Suvendian jawab lah, dia belum ada jawab dari tadi. Iya. Transaksi dari Aku ketemu orang lembaganya Sinaga, atau di Sinaga. Apaan itu? Pak, boleh. Kalau jawabannya harusnya boleh. Seharusnya boleh harusnya. Memang boleh. Cuman kan contohnya berarti kan misalnya pabrik benang. Pabrik benang kan pasti dia misalnya mau dia pasti dulu misalnya baca nama komersial gitu ya. Ya. Berarti kan transaksi itu boleh. Boleh aja. Cuman harus menentukan perbedaan yang Kamu ingat nggak contoh yang kemarin saya kasih? Pabrik mie dengan pabrik tepung. Kan pabrik ini tentu beli tepung dari anak perusahaan sendiri. Silakan jelaskan. Erik kok nggak masuk Erik? Nggak bisa masuk lagi dia. Terkeluarkan Erik. Ini kayaknya tak bisa Kayaknya rasanya ini nanti jasa coba cek ke Pak ya Erik. yang punya Mandro kayak gila deh. Tidak masuk. Terkeluarkan dia Gitu. Nah, kemarin Bapak pernah menjelaskan tentang PP
perusahaan. depan buat ini buat tepung ya. Nah, karena dua perusahaan ini merger ya, jadi bisa aja digabung karena ini beli tepung dari perusahaan tepung. Jadi secara logikanya boleh karena tujuan merger itu adalah mencari keuntungan masing-masing. Nah, jadi pabrik mie itu dia beli tepung, dia merger sama pabrik tepung. Pabrik tepung itu dia butuh jual tepungnya, jadi merger sama pabrik mie. Oke. Intinya selagi cuan kenapa enggak? Lebih tepatnya sebenarnya selagi bisa ngurangin biaya kenapa enggak? Kan mencari cuan juga, Pak. Males kayak suara. Wah, biasa. Baik, apakah ada lagi pertanyaan dari kelompok lain mungkin yang masih ada yang bertanya? Bella? BTW saya belum puas dengan jawabannya. Oh, iya. Saya mau nanggapi boleh? Boleh. Jadi kalau terjadi transaksi antar sesama merger gitu, ada nggak suatu perlakuan khusus? Ada. Seperti apa? Harga. Harga miring. Jadi misalnya biasa dari Indo, misalnya ada pabrik mie sama pabrik tepung nih Pak, mereka merger. Biasanya pabrik tepung ini jual ke perusahaan lain yang tidak merger, biasanya jual per kilonya 15.000. Tapi karena ada merger dia jual 15.000. Begitu sih Pak. Ada nggak kena masalah misalnya embargo harga jadinya kan menjual di bawah harga pasar? Soalnya tidak seharusnya ada Pak, ada kemungkinannya, cuman itu kembali lagi kepada perusahaan tersebut Pak, dengan gimana mereka kontrak mereka gitu Pak. Biasanya saya kasih contoh satu perusahaan farmasi ya. Dia memang bidang usahanya memproduksi obat-obatan, terus dia jual. Tapi seringkali perusahaan farmasi ini punya anak perusahaan lain. Perusahaannya sektor transportasi. Menurut kalian gimana ya kalau kasus seperti itu? Jadinya dia lebih mudah kan mendistribusikan obat? Iya. Coba kalian tanggapi. Maksudnya gimana? Kurang tangkap Pak. Belum nangkap ya? Menangkap. Kalau dia pakai ekspedisi luar lebih mahal kan? Iya. Kalau pakai ekspedisi sendiri, coba jelaskan. Jelaskan sepemahaman kalian. Kalau misalnya bersama bakal lebih berbeda. Satu. Ada yang lain nggak? Terus perusahaan yang sering bersama tuh dia bakal sama untung. Karena kan saya tempat sini dia nggak bersama, dia nggak ada orang pakai. Karena ada merger dia bakal dipakai terus sama perusahaan yang merger sama dia. Berarti prinsip going concern atau keberlangsungan usahanya akan selalu ada kan? Iya. Oke. Terus saya mau tambahin satu. Kalau ada transaksi antar anak perusahaan atau yang perusahaan saling merger, itu kan biasanya secara kredit kan? Ya. Itu biasanya disebut piutang pihak istimewa. Jadi kalau kalian cek laporan keuangan di Bursa Efek, perusahaan-perusahaan yang sudah listing di sana, piutang pihak istimewa pasti akan selalu ada. Karena contohnya seperti yang tadi, perusahaan farmasi dengan perusahaan anak perusahaannya yang bergerak di bidang transportasi logistik, atau grup Salim lah kalau kalian lihat, Indofood, ataupun dengan anak perusahaan yang lainnya, pasti ada. Cuman permasalahan satu, kita tidak boleh membuatnya di bawah harga pasar. Tapi nggak boleh juga dibuat terlalu tinggi. Dibuat terlalu tinggi itu jadi masalah. Itu nanti bisa terjadi transfer pricing kalau pernah dengar istilahnya. Dia harus tetap di ambang atau batas normal. Tidak boleh terlalu rendah, tidak boleh terlalu tinggi. Kalau misalnya saya jahat, saya induk usaha, anak perusahaan saya bikin aja rugi habis-habisan. Boleh kan? Itu juga strategi loh sebenarnya. Tapi itu strategi yang sangat tidak sehat. Jadi sekedar kalian tahu aja gitu ya. Pak, tadi Bapak bilang boleh atau tidak memberi harga yang lebih murah dari harga pasar? Sebenarnya tidak boleh itu. Berarti tetap normal ya? Tetap harus ngikutin harga pasar.
ya selisih 1 atau 2% oke lah, tapi kalau udah sampai 10% lebih itu sudah tidak etis lagi. Berarti tadi contoh saya yang tepung itu benar? Ya benar. Oh, Oke. Setiap kelompok udah tanya ya, berarti sekarang bebas deh siapa aja mau tanya, satu aja tapi ya. Tanya sudah jawaban. Untuk ini bukan berarti sih, cuma menjelaskan maksudnya. Ini kan untuk perusahaan induk sama perusahaan anak itu supaya data laporan keuangannya disatukan, itu menggunakan metode konsolidasi, ya kan? Menurut kelompok 1, ada nggak sih metode lain selain metode konsolidasi yang bisa dipakai juga? Kalau ada, kalau misalnya ada, apa sih bedanya sama metode konsolidasi? Berarti metode selain konsolidasi gitu ya. Tadi namanya Bella ya? Iya. Dari kelompok berapa? Kelompok 4. Oke. Oh ya, ini. Mungkin untuk ini mungkin dari pendapat kami plus Google. Jadi kalau dari apa yang kami dapatkan, ada sih metode selain konsolidasi untuk mengembangkan perusahaannya. Dan itu metode merger. Yang kedua, metode selain konsolidasi ya. Jadi pertama itu metode merger. Yang kedua adalah akuisisi. Yang ketiga adalah joint venture. Yang keempat purchasing. Dan yang kelima adalah disinfeksi. Itu sih yang kami dapatkan. Enggak nyambung teman-teman. Nyambung sih sebenarnya, cuma dia nanya perbedaannya apa. Oh perbedaan lagi. Ada salah. Satu aja satu aja. Kayak untuk menjelaskan apa sih bedanya sama konsolidasi gitu loh. Oke. Kalau misalnya kita ambil contoh yang gampang ya, akuisisi ya. Kalau konsolidasi kan dia berarti kan penggabungan nih, penggabungan antara induk dan anak perusahaan. Kalau akuisisi itu dia langsung membeli saham. Ini beli saham, jadi kayak udah beli saham. Jadi nanti aku mau beli saham PT A, PTB mau beli saham PT A gitu kan, aku beli juga ada. Jadi nggak bukan join di sini. Kan kalau join juga teman kan udah dibeli langsung gitu, bukan bersama lagi. Berarti kalau akuisisi itu perusahaan induk memiliki saham lebih dari setengah ya, misalnya lebih dari 50%. Tapi kalau metode konsolidasi itu biasanya dipakai untuk perusahaan yang memiliki saham anaknya tuh kurang atau setara dengan 50%. Dia kalau yang metode yang konsolidasi setahu saya ya, kalau saya sih kayak nggak ada pakai saham, soalnya dia bukan beli saham, karena dia kan cuma bikin bersama untuk mengadakan usaha. Kalau gitu, kalau akuisisi ini dia beli saham. Misalnya perusahaan tepung dan mie, perusahaan mie, karena dia kira-kira dia menurut dia kira-kira
setelah aku ada modal nih, ada peluang nih untuk hunian, aku beli perusahaan tepung itu, beli sahamnya, terus jalannya sama sesuai yang awalnya gitu. Cuma dia beli saham, jadi dia nggak perlu sama posisi itu lagi gitu. Maksudnya posisi mungkin kalau misalnya apa dari bapak Oke. Akan saya tambahkan. Tapi berhubung waktu juga sudah mau dikit, udah mau habis. Kita mau lanjut kelompok 2 kan? Sembari kelompok 2 nyiapin, saya jelasin di papan. Dah, kalian tutup dulu. Oke, Pak. Sekian dari kami. Kelompok 2 silakan siapin. Ya. Mana? Sambil kelompok 2 siapin, saya mau jelasin yang tadi itu ya. Campur aja nggak sih? Pinjam. Lagi ngomong. Oke, WA. Oke, WA. Aman tuh. Rick, apa? Spending. Tolong mengentasnya. Oh iya. Misi apa? Ya. Oke. Oh, Jadi kalau pertanyaan tadi saya nggak tahu maksudnya seperti apa, tapi kalau yang saya tangkap metode konsolidasi mencatat nilai kepemilikan kita tuh ada 2, metode nilai wajar dan metode ekuitas. Itu lebih lengkapnya ada di materi pertemuan 2. Tapi di sini saya jelasin secara ringkas saja dulu ya. Nanti bisa kalian baca lebih detail di bahan ajar pertemuan 2. Jadi yang namanya nilai wajar, kita membeli saham harganya sekian, maka itu yang kita catat di tempat kita. Itu metode konsolidasi yang pertama. Metode yang kedua adalah metode ekuitas. Berarti misalnya nih, kita punya saham sekian persen di perusahaan B. Yang kita miliki bukan hanya saham biasanya aja, tetapi termasuk labanya juga jadi punya kita. Jika ada pembagian dividen itu sekian persen juga akan menjadi milik kita punya. Ruginya juga akan jadi milik kita. Kita catat juga di tempat kita. Itu kalau metode ekuitas. Tapi kalau metode nilai wajar, dia ada pembagian dividen, ada catat untung, ada catat rugi. Itu nggak ada masalah sama kita karena yang kita beli adalah sahamnya. Jadi kalau yang nilai wajar itu istilahnya kayak kita karena modal kita dapat dividennya gitu. Iya. Nah, kalau yang ekuitas itu kayak kita bagi untung, bagi rugi, bagi semuanya gitu. Iya. Nanti lebih detail ada di bahan ajar pertemuan 2 ya. Oke. Ini kelompok 2. Silakan perkenalkan diri. Baik, saya Jenny Jelika dari perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi kami yang berjudul konsolidasi anak perusahaan yang dimiliki sepenuhnya diakuisisi lebih dari nilai buku. Nah, di sini perusahaannya perusahaan Disney. Oke, anggota kelompoknya ada Mary Celia, Sugianto, saya sendiri Jenny Jelika, kemudian ada Fernando, Kelvin Sasmito. Baik, saya akan melanjutkan latar belakang bentuk penggabungan unit bisnis terbagi. Ada 3 bentuk, yaitu yang pertama joint venture, akuisisi, sama merger. Di era sekarang proses penggabungan unit bisnis menjadi hal yang sudah biasa ditemui. Kemudahan teknologi, perjanjian perdagangan bebas, dan motif mencari keuntungan adalah beberapa hal yang rajin melatar belakangi suatu perusahaan untuk melakukan penggabungan. Di sini saya sedikit menjelaskan apa itu laporan keuangan konsolidasi. Laporan keuangan konsolidasi adalah syarat yang diberi oleh pernyataan standar akuntansi keuangan atau PSAK untuk menyajikan posisi keuangan dan hasil operasi untuk induk perusahaan yang biasanya disebut dengan entitas pengendali
dari satu atau lebih anak perusahaan entitas yang dikendalikan. Seakan-akan entitas tersebut merupakan satu entitas perusahaan. Oke, selanjutnya kan juga ada tulisannya. Baik, di sini saya akan menjelaskan sebab materi yang pertama, yaitu berapa banyak pekerjaan yang dibutuhkan untuk konsolidasi tanya orang yang melakukan di Disney. Jadi di perusahaan Disney yang terdiri dari lebih 100 individu meninjau dan menganalisis hasil dari segmen individu dan bekerja dengan staf keuangan segmen untuk menyiapkan apa yang menjadi kumpulan laporan keuangan konsolidasi yang diungkapkan kepada publik. Staf Disney juga menyelesaikan konsolidasi 5 segmen, masing-masing terdiri banyak anak perusahaan setiap kuartal sebagai persiapan untuk kuartalan. Selanjutnya, menangani perbedaan. Ketika seorang investor membeli saham, biasanya perusahaan lain, harga pembelian biasanya didasarkan pada nilai pasar saham yang dimulai pada nilai buku aset dan investasi. Tidak heran harga akuisisi biasanya berbeda dari nilai buku yang proporsional investor atas aset bersih investasi. Perbedaan ini disebut dengan diferensial. Diferensial seringkali positifnya aslinya itu perusahaan pengakuisisi membayar lebih dari bagiannya atas nilai buku maka bersih anak perusahaan. Selanjutnya, biaya investasi mungkin melebihi nilai buku aktiva bersih yang mendasarinya, sehingga menimbulkan diferensial positif karena beberapa alasan. Salah satunya itu alasannya adalah aset investasi mungkin bernilai lebih dari nilai rupiah. Alasan lainnya adalah goodwill yang tidak tercatat terkait dengan kelebihan biaya laba investasi. Selanjutnya akan dijelaskan prosedur konsolidasi untuk anak perusahaan yang dimiliki sepenuhnya diakuisisi lebih dari nilai. Prosedur konsolidasi termasuk penggunaan kertas kerja yang dibuat untuk menggabungkan akun-akun dari induk dan anak perusahaan hingga tampak sebagai entitas tunggal. Titik awal persiapan pembuatan laporan keuangan konsolidasi adalah pembukuan dari masing-masing entitas terpisah. Karena entitas konsolidasi tidak memiliki pembukuan seluruh nilai yang tertera dalam laporan konsolidasi terdapat di pembukuan induk perusahaan atau anak perusahaan atau kerja kertas konsolidasi. Istilah anak perusahaan didefinisikan sebagai sebuah entitas di mana entitas lain dikenal sebagai induk memiliki hal pengendali finansial. Induk perusahaan dapat memiliki seluruh atau sebagian saham biasa anak perusahaan, tetapi setidaknya syarat mayoritas kepemilikan diharuskan dalam penyajian keuangan konsolidasi. Prosedur dasarnya diterapkan untuk menyusun secara neraca konsolidasi sesaat setelah terbentuknya hubungan induk atau perusahaan dan mengenalkan penggunaan kertas kerja sederhana untuk bagian neraca saja. Perlakuan diferensial positif. Ada beberapa alasan mengapa harga beli saham atau suatu perusahaan lebih tinggi dari nilai buku saham tersebut. Yaitu yang pertama, kesalahan dari penghilangan dari pembukuan anak perusahaan. Pemeriksaan atas pembukuan perusahaan yang diakuisisi dapat mengungkapkan adanya kesalahan yang substansial. Dalam beberapa kasus, kesalahan atau penghilangan disebabkan semata-mata karena pencatatan yang tidak memadai. Jika terdapat kesalahan dan penghilangan tersebut harus dilakukan koreksi langsung di pembukuan anak perusahaan pada tanggal akuisisi. Baik, kedua, ini alasan kedua mengapa harga beli saham suatu perusahaan lebih tinggi dari nilai buku saham tersebut. Nah, yang kedua itu selisih lebih nilai wajar di atas nilai buku dari aset neto anak perusahaan yang dapat diidentifikasi. Nilai wajar
aset suatu perusahaan merupakan faktor penting dalam penentuan harga beli keseluruhan suatu perusahaan. Dalam banyak kasus, nilai wajar dari aset neto perusahaan yang diakuisisi lebih tinggi dari nilai bukunya. Akibatnya, harga lebih tinggi dari nilai buku saham yang diakuisisi. Nah, tersedia prosedur untuk menyusun neraca konsolidasi dengan penilaian yang dapat dicapai dengan cara yang pertama, aset dan kewajiban anak perusahaan direvaluasi langsung pada kemampuan anak perusahaan. Yang kedua, dasar akuntansi dari anak perusahaan tetap dipertahankan dan revaluasi dilakukan tiap periode dalam kertas kerja konsolidasi. Jika nilai wajar tanah PT anak ditentukan lebih besar 40 juta dari nilai buku, sedangkan nilai aset yang lain sama dengan nilai buku, maka sejumlah seluruh diferensial dialokasikan ke tanah dalam kertas kerja konsolidasi. Harap tenang semuanya. Jurnal sebagai berikut. Nah, tanahnya itu di debit 40 juta, kemudian yang diferensialnya di kredit 40 juta. Kertas kerja neraca konsolidasi 1 Januari 2011, tanggal penggabungan usaha 100%, pembelian pada harga di atas nilai buku. Oke, alasan yang ketiga itu adanya keberadaan goodwill. Apa itu goodwill? Pada saat suatu perusahaan membeli anak perusahaan pada harga di atas total nilai wajar aset neto anak perusahaan yang dapat diidentifikasi, tambahan pembayaran tersebut biasanya diperlakukan sebagai pembayaran untuk kemampuan lama lebih tinggi atau excess earning power perusahaan yang diakuisisi yang disebut dengan goodwill. Karena itu, setelah aset anak perusahaan yang dapat diidentifikasi telah dinyatakan pada nilai wajar, sisa diferensial debit akan dialokasikan sebagai goodwill. Ini ya, contohnya, jika nilai wajar PT anak ditentukan lebih besar 40 juta, dinyatakan pembayaran untuk goodwill, maka ayat jurnal berikut diperlukan dalam kertas kerja konsolidasi. Nah, goodwillnya itu di debit 40 juta, kemudian mengalokasikan diferensial ke goodwill itu di kredit 40 juta. Selanjutnya, konsolidasi sesaat setelah akuisisi sampai 100% kepemilikan dibeli pada nilai buku. Tiap laporan keuangan konsolidasian disusun seakan-akan diperoleh dari pembukuan tunggal yang digunakan untuk mencatat keseluruhan entitas konsolidasi. Tentu saja sebenarnya tidak terdapat pembukuan untuk entitas. Dan sebagaimana penyusunan laporan posisi keuangan konsolidasi, proses konsolidasi dimulai dengan data yang dicatat pada pembukuan masing-masing perusahaan yang dikonsolidasi. Saldo akun yang diperlukan dari pembukuan masing-masing perusahaan diletakkan dalam kertas kerja 3 bagian. Lalu dibuat ayat jurnal untuk mengeliminasi pengaruh kepemilikan dan transaksi antar perusahaan. Selanjutnya itu konsolidasi setelah akuisisi kepemilikan 100% yang diakuisisi lebih besar dari nilai buku. Dalam banyak kasus, investasi pada banyak perusahaan lain dibeli pada nilai yang melebihi nilai buku saham yang diakuisisi. Diisi lebih harga dibeli dibanding nilai buku aset masih teridentifikasi yang dibeli harus diakumulasikan ke aset dan liabilitas yang dibeli, termasuk goodwill yang dibeli. Oke, lanjut ke kesimpulannya. Yang pertama, laporan keuangan konsolidasi biasanya diperlukan untuk penyajian yang wajar, posisi keuangan dan hasil-hasil operasi dari 2 atau lebih entitas legal yang terpisah menjadi satu laporan keuangan untuk entitas ekonomi secara keseluruhan yang dikenal dengan entitas induk atau yang mengendalikan, dan juga entitas anak atau yang dikendalikan. Nah, untuk mencapai hal tersebut, terdapat proses konsolidasi memerlukan prosedur untuk mengeliminasi semua transaksi
transaksi. Jadi kepemilikan antar perusahaan dan transaksi antar perusahaan. Oke, baik. Sekian dari presentasi kelompok 2. Silakan diajukan pertanyaannya. Silakan masing-masing kelompok. Kami dari kelompok 1. Oke, silakan Jumiati. Bagaimana strategi yang tepat untuk mencegah terjadinya kesalahan atau penghilangan dalam pembukuan dan perusahaan, serta bagaimana cara mengimplementasikan strategi tersebut dengan efektif. Yang di slide 7 ya kalau salah. Maksudnya mencegah kehilangan apa ya? Boleh Bagaimana strategi yang tepat untuk mencegah terjadinya kesalahan dan penghilangan dalam pembukuan anak perusahaan. Bagaimana cara strategi yang mencegah? Serta bagaimana cara mengimplementasikan strategi tersebut dengan efektif. Silakan mengimplementasikan. Gue aja. Udah catat? Oh ya. Berikutnya. Silakan Vera. Saya Vera dari kelompok 3 itu mengenai selisih lebih nilai wajar di atas nilai buku dan pasar itu anak perusahaan yang dapat diidentifikasi. Nah, ini kan dalam banyak kasus nilai wajar dari aset itu perusahaan yang diakuisisi itu lebih tinggi dari nilai bukunya. Nah, akibatnya harganya itu lebih tinggi dari nilai buku saat yang diakuisisi. Nah, ada nggak kasus di mana nilai wajar dari aset itu perusahaan yang diakuisisi itu lebih rendah? Akibatnya bagaimana? Kalau misalkan kepemilikan anak perusahaan itu di bawah 50%, apakah perusahaan itu mempunyai hak kepemilikan dan bisa menyusun laporan keuangan konsolidasi? Aku ulang, oke? Apakah ketika anak perusahaan memiliki saham di bawah 50%, apakah perusahaan itu punya hak dalam menyusun laporan keuangannya? Dari kelompok berapa? 6. Oh, ya, sama plus punya kendalian di anak perusahaan tersebut. Apa plus? Punya kendali di anak perusahaan. Maksudnya induknya punya kendali atas. Ya, kalau misalkan anak perusahaan tersebut punya kepemilikan sahamnya di bawah 50%. Boleh kirim ke WA kirim ke grup kayak kelompok 1 Kak Mitra kelompok 4. Oke. Pertanyaannya Cara apa yang harus dilakukan perusahaan Disney apabila induk perusahaan Disney kehilangan kendali atas anak perusahaan? Jika hal seperti itu terjadi, apakah Disney akan melakukan penghilangan dari pembukuan anak perusahaan? Maksudnya kehilangan kendali ya? Disney kehilangan kendali atas anak perusahaannya. Namanya siapa? Nitra. Mitrawati Pak Pahan. Kelompok 5 yang belum tanya ya? Kelompok 5 yang mana?
Oke, sambil kelompok 5 cari pertanyaan bisa dijawab. Yang sudah bisa dijawab duluan. Oh, oke. Saya dari kelompok 5 ingin bertanya. Diferensial seringkali positif, artinya besar pengakuisisi membayar lebih dari bagian atas nilai lima bersih anak perusahaan. Bagaimana cara kalau diferensialnya negatif? Diferensial ini seringkali positif, artinya perusahaan pengakuisisi membayar lebih dari bagian atas nilai upah lima bersih anak perusahaan. Terus pertanyaannya adalah bagaimana cara kalau diferensialnya itu gagal? Diferensialnya gagal. Negatif. Oke, kelima kelompok udah tanya. Silakan kelompok 2 dijawab. Kirim ke siapa? Siapa aja terserah aku. Kirim aja ke grup kita, kan nggak apa-apa. Jadi semua pertanyaan fokus ke grup itu. Ada yang udah bisa dijawab? Kan pas 5 tuh masing-masing cari satu jawaban. Jawabannya. Dua macam t-shirt. Semua pertanyaannya dikirim ke grup aja, jangan Kirim ke grup kita aja. Semua pertanyaannya kirim ke grup kita.
orang mau bilang kami ini kalau jadi udah kami jelasin yang lain ini bikin namanya Bikin aja lah biar jelas. Sama mitra ini pagi apa ya? Sama mitra ini nggak boleh Yang udah ada jawaban bisa dijawab dulu. Pertanyaannya ini maksudnya kepemilikan saham anak perusahaan terhadap induk perusahaan ya? Kalau misalkan anak perusahaannya yang cuma punya kepemilikan saham di bawah 50%, apakah induk perusahaan itu punya hak untuk mengendalikan anak perusahaan itu juga? Maksudnya dia punya kepemilikan saham di perusahaannya sendiri atau pada Ini perusahaan? induk punya kepemilikan saham di anaknya di bawah 50%. Ya. Jadi dia punya kendali atau tidak? Belum tentu. Belum tentu. Tapi kalau ya kayaknya cuma sebagai pemegang saham nggak sih? Ya dia pemegang saham memang, cuma kan porsinya di bawah 50%. Dia bisa punya kendali atau tidak, kita harus lihat yang lain dulu. Kalau punya kendali kayak atau beberapa hal kayaknya ada, tapi untuk menentukan sebagai besar katanya harus 50% ke atas. Kalau itu udah dianggap Pemilik gitu. iya. Kalau di atas 50 kan udah dianggap mutlak. Suara dia pasti akan lebih banyak kan? Yang paling besar. Ya. Boleh kalau mau. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Mita. Dari Kak Mita. Maaf, namanya siapa? Saya Melcheli. Oh, menjawab pertanyaan? Mitra, oke. Cara apa yang harus dilakukan perusahaan di sini apabila induk perusahaan di sini kehilangan kendali atas perusahaannya? Jika hal seperti itu terjadi, apakah di sini akan melakukan penghilangan dari pembukuan anak perusahaan? Jika entitas induk kehilangan pengendalian entitas anak, maka menghentikan kemampuan aset dan liabilitas entitas anak pada jumlah tersebut ketika pengendalian hilang dan mengakhiri setiap sisa investasi terdahulu pada nilai wajar pada data hilang pengendaliannya. Terus Kedai yang ada jual Terus apakah di sini akan melakukan penghilangan dari pembukuan anak perusahaan? Tergantung. Jika kalau misalnya dia kesalahan dan penghilangan tersebut itu harus dilakukan koreksi langsung di pembukuan anak perusahaan pada tanggal
Gimana Mitra? Itu aja. Kalau saya nggak puas. Iya, saya juga nggak dengar, Mbak. Oke. Gak apa-apa. Biar saya tegaskan aja ya. Kalau si perusahaan Disney hilang kendali, lihat dulu hilang kendalinya karena apa? Karena dia sudah nggak punya saham di anak perusahaannya, atau porsi saham dia terjadi di ilusi saham. Kalian belum belajar di ilusi saham ya? Di ilusi saham itu suatu masalah terjadi ketika orang lain membeli saham lebih banyak dari saham kita yang lebih dari wajar seharusnya, sehingga porsi saham kita berkurang. Itu juga bisa menyebabkan kita kehilangan, bukan kehilangan sih, tapi kendali kita jadi berkurang. Terus apakah menghilangkan dari pembukuan perusahaan? Kalau selagi dia masih punya saham, dia boleh catat di pembukuan si Disney. Tapi kalau dia sudah tidak punya saham di sana, ya udah dihapus. Ya, cukup jelas? Jelas. Oke, selanjutnya jawab pertanyaan kelompok lain. Kalau misalnya kan saham itu kan biasa dibuka kan, kayak dibuka di bursa efek ya, dibuka semuanya bisa beli. Kalau misalnya saham itu udah 100% udah ada yang punya semua gitu kan, masih bisa menjual saham. Menerbitkan saham baru. Menerbitkan saham baru masih bisa. Kalau mau jual saham pun masih bisa. Itu berarti kayak misalnya yang dari 100% ditambah 20%, jadi kayak berarti yang udah punya 100% saham ini kayak nilainya berkurang itu. Gini, misalnya dia sudah full semuanya 100 juta lembar saham. Dia mau nambah lagi 50 juta lembar saham, ya boleh. Tapi kalau persentasenya nggak sama, berarti terjadi yang namanya dilusi saham. Ya, itu belajarnya di intermediate accounting, bukan di sini. Ada kan intermediate, cuman belum. Itu biasanya menjelang UAS baru belajar. Baik, saya akan coba menjawab pertanyaan. Harap tenang semuanya. Silakan. Jika kepemilikan saham dari atas anak perusahaannya kurang dari 50%, tentunya perusahaan tetap perusahaan induk perusahaan tetap berhak untuk membuat laporan konsolidasi. Namun, pembuatan laporan konsolidasi dalam perusahaan ini memiliki kendali yang penuh atas anak perusahaannya. Oke, sudah. Itu pertanyaan Dharma ya? Ya. Berarti masih bisa ya, selagi dia masih tetap punya saham di sana. Kalau masalah kendali, kita lihat dulu. Misalnya si Disney hanya punya 40% saham di anaknya, perusahaan A. Kita lihat pemegang saham lain ada enggak yang posisinya lebih tinggi dari 40%. Kalau tidak ada, berarti Disney pemegang kendali. Tapi kalau rupanya ada yang sahamnya 41%, berarti si yang 41% itulah yang pemegang kendali. Jadi bisa atau tidak tergantung pemegang saham yang lain jumlahnya berapa. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Kelas ini ketua kelasnya siapa ya? Kristiati.
Oke, kelompok 2 jawab yang pertanyaan lain. Saya akan jawab pertanyaan dari Jason. Kalau diferensialnya itu positif, itu kan berarti misalnya kayak goodwill gitu kan. Tapi kalau negatif, itu biasanya disebut dengan goodwill negatif. Dia itu mengacu pada jumlah pembelian murah uang yang dibayarkan ketika perusahaannya mengakuisisi perusahaan lain atau asetnya. Jadi goodwill negatif ini menunjukkan bahwa pihak penjual dalam keadaan tertekan dan harus menurunkan asetnya untuk sebagian kecil dari nilainya. Kemudian goodwill negatif ini hampir selalu menguntungkan pembeli. Sedangkan pihak pembeli harus menyatakan niat baik negatif pada laporan laba rugi mereka. Jadi goodwill negatif adalah kebalikan dari si goodwill tadi yang diferensial positif, di mana satu perusahaan membayar premi untuk aset perusahaan lain. Kemudian goodwill negatif ini berada di bawah standar akuntansi yang berlaku umum atau GAAP. Apakah sudah cukup jelas? Jadi goodwill itu terjadi ketika nilai akuisisi lebih tinggi dari nilai buku. Itu goodwillnya positif. Tapi kalau kebalikannya berarti goodwill negatif. Goodwill negatif berarti merugikan penjual tetapi menguntungkan pembeli. Bisa dipahami? Oke, lanjut pertanyaan berikutnya. Jadinya agak jam 7 lewat nih kita keluarnya. Kalau telat mulai jadi agak telat keluar kan. Masa nggak mungkin sih Pak, kita kan mulai jam 5 kan. Kalau mulai jam 7 jam 9 berarti udah mau balik. Iya. Yang masuk jam 7 juga sih nggak deh? Kurang tahu saya. Saya sambil absen ya. Angelia Fortune Prasnayati, Aprilia, Bella, Krisyanti, Dharma Putra Chandra, Erik Tan, Evina, Vera Patricia, Fernandes Liang, Fernando ya, oke. Frederick Sly izin ya.
Jackie Tan, Jenny Angelica, J. Sania Wijaya, Junianti, Kelvin Sasminto, Leonardo Anderson, Mary Celia, Mitrawati, Natalia Wisely, Pendi yang izin ya, Robert Kennedy, Rosita, Rudi Hartono, Stephen Priandi, Stefani, Sufendi, Sugianto, Vincent Lau, Vito Tandianto, Yvonne Monik, Oke, silakan dijawab sisa pertanyaannya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Vera. Pertanyaannya, adakah kasus pembunuhan nilai wajar dari aset netto perusahaan yang diakuisisi lebih rendah dari nilai kasusnya? Jika ada, akibatnya bagaimana? Nilai wajar dari aset netto perusahaan yang diakuisisi lebih tinggi dari nilai ruginya, akibatnya harga lebih tinggi dari nilai Siapa namanya? yang diakuisisi. Siapa namanya? Baik, lagi pertanyaan Vera lebih rendah, maka jika nilai wajar dari aset netto perusahaan yang diakuisisi lebih rendah dari nilai bukunya, akibatnya harga lebih rendah dari nilai buku saham yang diakuisisi. Minum juga, terima kasih ya. Biasanya olahraganya itu juga Juni, jawab pertanyaan Juni ya. Nah, salah satu cara untuk mencegahnya dengan suspend account. Suspend account adalah salah satu akun dalam buku besar yang fungsinya menyimpan sementara setiap transaksi yang mengandung unsur ketidakpastian. Setelah akuntan memeriksa dan berhasil menjelaskan akun yang benar, maka sejumlah nilai dalam suspend account akan dialihkan ke dalam akun yang benar. Nah, ini langkah yang dapat mengatasinya. Yang pertama, cari tahu terlebih dulu letak kesalahan pembukuan perusahaan. Dan yang kedua, konsisten melakukan proses rekonsiliasi dengan bank. Tiga, gunakan teknologi untuk membantu pembukuan. Keempat, konsultasikan dengan ahlinya. Nah, itu aja. Udah jawab semua ya? Oke. Silakan tutup presentasinya. Tugasnya dari
jawab kelompok 2. Terima kasih perhatiannya, walaupun tidak diperhatikan